Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas soal pilihan ganda dan pembahasannya KSN IPS Terpadu tingkat provinsi 2019 part 2. Jadi yang kemarin yang Pak Iris bahas adalah part 1. Sekarang part 2 soal nomor 17 sampai soal 30. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Yuk kita bahas. Nomor 17, di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, masyarakat Yogyakarta dan Solo masih rutin menyelenggarakan upacara sekatan. Tindakan ini menunjukkan fungsi lembaga sosial yaitu A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah ini adalah gambar upacara sekatan, yaitu memperingati hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW, sarana penyebaran agama Islam. A, B, C adalah fungsi lembaga sosial secara umum. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah masalah upacara sekatan, berarti mengontrol tingkah laku masyarakat. Nomor 18, banyaknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diselenggarakan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 merupakan salah satu bentuk akomodasi yaitu A, B, C, atau D. Jawabannya adalah B, adjudikasi. Kita bahas. Ini adalah gambar jalur hukum yaitu pengadilan. Mediasi artinya pihak ketiga yang netral. Adjudikasi proses pengadilan. Konsiliasi mempertemukan kedua pihak yang berselisih agar damai. Sedangkan kompromi adalah mengurangi tuntutan. Di sini adalah jalur hukum, berarti adjudikasi. Lanjut. Nomor 19, sistem perdagangan online melibatkan penyedia jasa online dengan para penjual yang mendaftar di website marketplace. Interaksi soal ini termasuk dalam bentuk A, B, C, atau D. Jawabannya adalah C, joint venture. Pembahasannya adalah ini gambar Traveloka, di mana Traveloka ini bekerjasama dengan seluruh hotel yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Ini bukti dari joint venture. Pengertian yang lain, kooptasi adalah proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan. Ya. Kedua, koalisi adalah gabungan antara dua organisasi atau lebih. Contohnya seperti partai politik, ya. Joint venture kerjasama proyek-proyek besar, tujuannya adalah dari pihak untuk mendapatkan keuntungan. Nomor 20, contoh perubahan sosial budaya karena pengaruh interaksi masyarakat melalui media massa adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah B. Berkembangnya bahasa gaul yang berbeda dengan struktur bahasa Indonesia. Pembahasannya, semisal di sini ada gambar cius artinya serius, miapah demi apa, binum bingung. Nah, jadi ini adalah bahasa gaul. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, nilai, dan norma. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nomor 21, Kongres Pemuda yang pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 bertujuan untuk apa? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, membentuk organisasi satu fusi dari semua organisasi pemuda di daerah. Pembahasannya adalah ini gambar setelah Kongres pertama berkumpul para pemuda-pemudi Indonesia. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan 30 April sampai 20 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Ketuanya adalah M. Tabrani, ya. Tujuannya adalah memperkuat rasa kesatuan dan persatuan. Pilih fusi atau federasi. Jika federasi adalah gabungan dari tiap perkumpulan yang sudah ada seperti Jong Java, Jong Ambon. Tetapi ternyata Sumpah Pemuda yang pertama adalah memilih fusi, yaitu peleburan semua organisasi menjadi satu organisasi baru, yaitu Sumpah Pemuda. 22. Ketokohan Sapriuddin Prawinegara bagi perjuangan bangsa Indonesia sehingga ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D. Memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ketika ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda. Pembahasannya adalah ini foto beliau, yaitu Sapriuddin Prawinegara
Pada 19 Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian Renville, melakukan agresi militer yang kedua. Akhirnya ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda dan para pemimpin diasingkan ke Bangka. PDRI dibentuk 22 Desember 1948 sampai 13 Juni 1949 di Sumatera Barat. Tiga, tokoh pendiri Republik Indonesia yang pernah memaparkan konsep negara kesatuan adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kita lanjut. Ini pembahasannya. Beliau adalah gambar Muhammad Yamin, yang kedua adalah gambar Supomo, dan ketiga adalah gambar Soekarno. Pemikiran kesatuan ada dalam sidang BPUPKI yang pertama ya, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi tentang dasar negara waktu itu. 24. Di awal Perang Dunia Kedua, Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia di bawah ini, kecuali yang salah ya. Janjinya yang mana? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D, menjalankan sistem pemerintahan berdikari. Ini yang salah. Pembahasannya adalah ketika datang, Jepang memberikan propaganda 3A, cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Bermula dari perjanjian Kalijati 8 Maret 1942, ini peralihan Belanda ke Jepang ya di Indonesia. Janji yang lainnya lagi adalah menarik simpati, memberikan kemudahan dalam ibadah ya, kemudian mengibarkan bendera merah putih, terus menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya 25. Pernyataan yang tepat tentang perkembangan politik di negara Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B, 1 dan 3, yaitu bangsa Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan, dan yang ketiga, ideologi demokrasi liberal dan komunis tersebar ke negara Asia dan Afrika. Pembahasannya, gambar di sini adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian Perang Dingin. Jadi setelah Perang Dunia Kedua adalah Perang Dingin, yaitu persaingan ideologi politik militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini pemenang adik kuasa setelah Perang Dunia Kedua ya. Dimulai tahun 1947 sampai 1991, ditandai bersatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Amerika vs Uni Soviet. Dalam politik disebut blok Barat, sedangkan komunis blok Timur. Ekonomi ada Marshall Plan, blok Barat ya, Amerika Marshall Plan, dan blok Timur Uni Soviet ada Molotov Plan. Dalam militer, Amerika punya NATO, sedangkan Uni Soviet punya Pakta Warsawa, spionase, intelijen CIA, sedangkan Uni Soviet KGB. Di samping adalah gambar negara blok Barat dan blok Timur. Yang biru adalah blok Barat dari Amerika yang berpaham demokrasi, yang hitam, yang merah adalah yang PKI atau komunis ya. Yang putih adalah nanti gerak, yaitu gerakan blok non blok ya, GNB, gerakan non blok. Nanti yang diperkasai salah satunya oleh Indonesia. Kita lanjut ya. 26. Gambar jalur migrasi di Nusantara, perhatikan. Berdasarkan gambar tersebut, jalur migrasi yang terjadi di Nusantara adalah, ini perhatikan, A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, migrasi dari Tiongkok ya, jadi ini teori Yunan. Yang kedua, migrasi dari Barat, India, Timur Tengah, Kepulauan Nusantara. Kalau dari sini bisa saja masuk ke dalam teori out of Africa. Yang ketiga, migrasi dari Kepulauan Pasifik, dari sini, yaitu teori out of Taiwan atau Formosa. Sedangkan dari benua Amerika tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut. 27. Berkembangnya semangat kebangsaan Indonesia pada masa pergerakan nasional dipelopori oleh kalangan pribumi terdidik, diantaranya A, B, C, atau D? Jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3, guru, dokter, dan wartawan.
Pembahasannya, ini adalah foto Konrad Theodor van Deventer. Dia adalah orang Belanda yang pro ke Indonesia, jadi berpikiran humanis ya. Lalu dia mencetuskan politik etis, yaitu balas budi tahun 1901, yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat yang dijajah. Ada 3 bidang: irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Nah, akibat dari pendidikan ini, maka lahirlah para tokoh pimpinan pergerakan nasional dari kalangan guru, wartawan, dan dokter. Lebih lanjut ada di YouTube Paris ini ya. 28. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D, kebijakan devaluasi. Pembahasannya adalah demokrasi terpimpin terjadi tahun 1959 sampai 1965. Dalam ekonomi, Soekarno membuat Bappenas ya 15 Agustus 1959, Badan Perancang Pembangunan Nasional. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi 25 Agustus 1959. Contohnya 500 jadi 50 rupiah. Deklarasi ekonomi atau Dekon 28 Maret 63. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Maka dibentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Terakhir, kelima adalah peleburan bank. Berdasarkan Perpres nomor 7/1965 didirikanlah Bank Tunggal, yaitu Bank Indonesia, yaitu peleburan dari apa? Bank Tabungan Negara, Bank Umum Negara, dan Bank Koperasi Nelayan. Kita lanjut. 29. Faktor ekonomi yang memicu berakhirnya pemerintah Orde Baru adalah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B, 1 dan 3, yaitu dunia perbankan dilanda kredit macet yang parah. Yang ketiga, anjloknya nilai ekspor dan kalangan surat utang luar negeri. Pembahasannya adalah berikut gambar tentang mahasiswa yang berhasil menduduki DPR MPR supaya menuntut Soeharto mundur. Kemudian 21 Mei 1998 Soeharto pun mundur dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ketiga. Secara ekonomi, dimulai tahun 1997 mengakibatkan bank tutup. Kemudian Januari 1998 rupiah ke level 17.000 dolar atau 85% naik. Hancurnya ekonomi berujung pada demonstrasi yang besar supaya Soeharto mundur jadi presiden, dan Soeharto mundur diri 21 Mei 1998. Jadi ini adalah tuntutan mahasiswa ya, ada juga rakyat supaya di DPR MPR Soeharto bisa mengundurkan diri, dan sudah dilaksanakan oleh Soeharto 21 Mei 1998 ya. Kenapa tidak 2? Meningkatnya keputusan hubungan kerja atau PHK ini nanti ya, setelah 1 dan 3 terjadi baru dampaknya adalah banyaknya PHK. Kita lanjut ya. Soal terakhir 30. Peradaban dan manusia, pendukung yang berkembang di Nusantara berasal dari, jadi mana peradaban dan pendukungnya ya, manusianya? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B, 1 dan 3, yaitu peradaban Mesolitikum, manusia pendukungnya adalah Papua Melanesoid. Yang ketiga, peradaban Neolitikum, ini manusia pendukungnya adalah Melayu Austronesia. Pembahasannya, perhatikan, bangsa Melanesia ke Nusantara sekitar 100.000 tahun yang lalu, yaitu sampai sekarang ada di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dengan ciri rambut keriting ya, kulitnya hitam seperti gambar di samping. Kebudayaan Mesolitikum contohnya adalah Pebble Culture, Kapal Genggam, Adabon Culture tulang, Flakes kebudayaan Alserpi, dan Kyoken Mondinger. Ini Kyoken Mondinger sampah dapur, dan Abdisaurus yaitu tinggal di gua. Manusia pendukungnya adalah Papua Melanesoid. Yang kedua, tentang Austronesia, datang ke Nusantara sekitar 5.000 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi. Cirinya adalah kulit kecoklatan,
rambut hitam, ya. Ras yang sudah ada di Indonesia saat ini adalah seperti suku Sasak di Lombok, suku Dayak di Kalimantan, suku Melayu di Sumatera, dan suku Jawa di Pulau Jawa. Berikut adalah peta persebaran ras Austronesia, ya, sangat luas ya di Nusantara ini sampai ke kepulauan Pasifik di sini. Kebudayaan Nilotikum contohnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Berikut adalah gambar kapak persegi. Ada tembikar, perhiasan dari batu sudah menetap dan food producing, yaitu sudah bercocok tanam. Kebudayaan yang didukung oleh bangsa Austronesia. Ya, jadi kalau yang Mesolitikum ini baru menetapnya di gua, kalau ini sudah menetap permanen ya. Kalau ini semi sandeter, kalau Mesolitikum. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.